Tahun 1968, Amerika terpecah belah. Perang Vietnam berkecamuk tanpa akhir. Lalu seorang pria datang dengan satu janji. Richard Nixon berjanji akan membawa perdamaian dengan kehormatan. Dia memenangkan kursi presiden. Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda menyelesaikan perang yang tampaknya mustahil untuk dimenangkan, namun juga mustahil untuk ditinggalkan? Ini adalah kisah strategi rumit Richard Nixon. Nixon mewarisi kekacauan. Lebih dari setengah juta tentara Amerika terjebak di Vietnam. Dalam negeri, demo anti perang meledak di mana-mana. Publik menuntut pasukan untuk pulang. Tapi jika Amerika mundur begitu saja, Vietnam Selatan pasti akan jatuh ke tangan komunis. Ini akan jadi kekalahan memalukan Amerika. Nixon punya rencana. Rencana A disebut Vietnamisasi. Idenya simpel, latih dan persenjatai tentara Vietnam Selatan secara besar-besaran sehingga mereka bisa berperang sendiri. Sementara itu Nixon mulai menarik pasukan Amerika pulang secara bertahap. Ini menenangkan publik di rumah. Tapi ada rencana B, sisi yang jauh lebih gelap. Sambil menarik pasukan, Nixon justru meningkatkan perang secara rahasia. Dia memerintahkan pengeboman besar-besaran di Kamboja dan Laos untuk memutus jalur pasukan Vietnam Utara. Secara bersamaan, penasihatnya Henry Kissinger mengadakan perundingan damai rahasia yang alot di kota Paris dengan perwakilan Vietnam Utara untuk bernegosiasi. Setelah bertahun-tahun bertempur brutal dan negosiasi yang buntu, pada Januari 1973 sebuah terobosan terjadi. Perjanjian damai Paris ditandatangani. Isinya satu, gencatan senjata total. Dua, semua pasukan Amerika harus ditarik pulang dalam 60 hari. Tiga, tawanan perang Amerika dibebaskan. Empat, Vietnam Utara dan Selatan akan berdamai. Bagi Amerika, perang telah berakhir. Pasukan Amerika Serikat terakhir meninggalkan Vietnam pada Maret 1973. Nixon mengumumkan kepada bangsanya bahwa dia telah mencapai perdamaian dengan kehormatan. Misi selesai, dan begitulah kelihatannya. Perjanjian damai Paris pada dasarnya hanyalah selembar kertas. Begitu Amerika pergi, gencatan senjata langsung dilanggar. Pertempuran antara utara dan selatan kembali berkobar. Vietnam Selatan yang sekarang berperang sendirian mulai goyah. Di saat yang sama, Nixon di Amerika sedang dilanda skandal Watergate. Dia tidak lagi punya kekuatan politik untuk mengirim bantuan militer ke Vietnam Selatan. Kongres AS pun memotong dana bantuan. Vietnam Selatan ditinggal sendirian. Hanya 2 tahun setelah perdamaian ditandatangani, mimpi buruk itu terjadi. Pada 30 April 1975, Vietnam Utara merebut kota Vietnam Selatan, Saigon. Perang berakhir bukan dengan perdamaian tapi dengan kekalahan telak Vietnam Selatan. Jadi apakah Richard Nixon menyelesaikan perang Vietnam? Ya, dia menyelesaikan keterlibatan Amerika. Dia berhasil membawa pulang tentara dan tawanan perang, persis seperti yang dia janjikan kepada pemilihnya. Tapi dia tidak menyelesaikan perang untuk rakyat Vietnam. Perdamaian dengan kehormatan yang dia raih pada akhirnya hanya jeda waktu sebelum kejatuhan yang tak terhindarkan. Sejarah itu rumit. Strategi Nixon berhasil untuk Amerika secara politik, tapi gagal total untuk sekutunya Vietnam Selatan.